Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai kopi, kopi merupakan salah satu minuman yang sangat populer di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Apalagi bagi mereka yang pecandu rokok, rasanya tidak enak jika tidak dibarengi dengan kopi. Warung kopi sangat banyak kita dapatkan di negara kita, apalagi di Aceh yang dijuluki dengan negeri 1000 warung kopi. Dan sebutan itu sangat benar, karena bila kita melintasi jalan Medan Banda Aceh akan banyak kita melihat warung kopi dari yang tingkat klasik hingga modern, dan dipenuhi oleh kalangan masyarakat biasa, mahasiswa, santri dan bahkan para pejabat sekalipun. Kita banyak melihat komentar para pecandu kopi yang beranggapan bahwa kopi itu bisa membuat otak kita fresh dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat komentar Ibnu Hajar Al-Haytami tentang kopi sebagai berikut. Ketahuilah duhai hati yang gelisah bahwa kopi ini telah dijadikan oleh ahli sofwah, orang-orang yang bersih hatinya, sebagai pengundang datangnya rahasia Tuhan, sekaligus penghapus kesusahan. Dalam Tarikh Ibnu Thayyib dikatakan, kopi adalah penghilang kesusahan pemuda, senikmat-nikmatnya keinginan bagi engkau yang sedang mencari ilmu. Kopi adalah minuman orang yang dekat dengan Allah yang mengandung kesembuhan bagi para pencari hikmah di antara manusia. Kopi diharamkan bagi orang bodoh dan mengatakan keharamannya dengan keras kepala. Dalam sejarah peradaban Islam disebutkan, bahwa kopi baru dikenal pada abad ke-15 Masehi. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Al-Ubah bahwa kopi muncul pada awal abad ke-10 Hijriah. Namun pada saat itu terjadi perdebatan keras antara para ulama tentang kehalalan kopi, bahkan ada di antara para ulama yang mengharamkan kopi, bahkan pendapat ini tersebar di seluruh pelosok negeri Islam. Perdebatan ini terus berlanjut sampai pada masa dinasti Utsmaniyah. Anehnya Ibnu Hajar Al-Haytami nyaris begitu saja dibunuh akibat memfatwakan halalnya kopi pada waktu itu. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab beliau Al-Fawaid Al-Madaniyah mengisahkan secara singkat kejadian tersebut. Bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami diundang ke sebuah pesta perkawinan yang diadakan di Makkah sekitar tahun 950 Hijriah, dan seperti biasanya, para tamu undangan disuguhkan kopi untuk diminum sebagaimana biasanya. Tiba-tiba sebagian tokoh mufti Makkah berkata, kopi itu haram, memabukkan, najis, lebih buruk daripada khamar. Ibnu Hajar yang hadir ketika itu langsung menanggapi dengan panjang lebar, semoga Allah melindungi si kadi ini dari sikap fanatik buta yang tidak pernah diungkapkan perkataan seperti ini oleh apalagi muncul dari seorang yang mempunyai kelebihan yang berstatus sebagai mufti dan yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mengajar dan berfatwa dalam waktu 50 tahun di Makkah, kota yang mulia. Hadapan tokoh-tokoh ulama besar dari berbagai mazhab yang datang ke Makkah. Maka bagaimana bisa pernyataan semacam ini muncul dari Anda? Padahal sudah jelas-jelas bukan demikian. Manakala selesainya acara, kadi tadi pun langsung keluar dengan kemarahannya dan pergi untuk mencari orang yang dapat membantu beliau. Ternyata di Makkah ada seorang yang diberi wewenang yang berasal dari kerajaan Kesultanan Utsmaniyah. Lantas si kadi tadi pun menemuinya dan berkata, orang seperti kamu hanya duduk santai di negeri ini. Sedangkan Abu Hanifah, pendapatnya, sedang dicela di majelis-majelis, dan dia tidak mendapati orang yang membantunya. Si kadi tadi menyebutkan tempat kejadian dan beliau merahasiakan kebohongannya ini. Maka ketika mendengar hal itu si yang punya wewenang langsung mengambil pedang untuk membunuh Ibnu Hajar. Berita bohong tadi sampai ke telinga Ibnu Hajar padahal kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulut beliau. Beliau hanya berkata, mazhab kalian memberi kelonggaran pada nabis, perahan dari selain anggur, maka bagaimanakah tentang penegasan pada masalah kopi? Akhir cerita si kadi tadi pun sadar dan insaf. Berbicara tentang beliau, Ibnu Hajar berkata, aku melewati jalan yang sedang diduduki kadi tadi. Maka ketika aku melewatinya beliau bangun dan mencium tangan saya sebagaimana biasanya. Dan saya tidak melihat keburukan sama sekali darinya. Semua kejadian itu akibat dari celaan fanatik buta bagi pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab dengan kebatilan. Maka dengan kejadian tadi dapat kita ketahui bahwa tidak mendapat kemenangan orang yang fanatik buta. Sekian wallahu alam.
Referensi, Kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah fi man yufta biqaulihi min Aimasyal Syafi'iyah.